Salam budaya. Pada kesempatan ini mari kita mencoba sharing atau kita bertukar wawasan, bertukar pikiran. Niat saya seperti ini karena terusik pada saat saya menjadi seorang pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta sejak tahun 2000, dan 2 tahun kemudian saya dipercaya untuk ditugaskan sebagai seorang sutradara wayang orang Sriwedari khususnya. Dengan tugas saya yang baru, saya merasa harus mencari tahu ataupun saya harus banyak belajar dengan tugas-tugas saya yang baru. Dengan demikian saya mencoba mencari apa sih sebenarnya sutradara itu. Nah, setelah saya mencari sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, saya mencoba meresum atau merangkum dari hasil yang saya baca dan saya jadikan sebuah makalah dengan judul Sutradara Teater Tradisi Jawa. Secara umum, sutradara adalah orang yang bertugas menafsirkan naskah dan mengaktualisasikan ke dalam bentuk seni garap teater secara utuh. Kedudukan sutradara sangat vital dalam kemajuan sebuah kelompok teater, karena sutradara yang akan membuat konsep rangka bangun dari kelompok teater tersebut. Jadi sutradara bertindak sebagai seniman pemikir dan juga sebagai seniman kreatif. Di situ peran sutradara sangatlah penting. Pertama, sutradara sebagai koordinator. Sutradara harus mampu mengkoordinir kerabat kerja atau tim kreatif. Kemampuan mengkoordinir yang baik akan sangat mempengaruhi lancarnya kerja produksi. Yang kedua, sutradara sebagai organisator. Sutradara harus mampu dan menguasai manajemen, karena sebuah kerabat kerja produksi merupakan organisasi kecil dan harus dijalankan oleh seorang manajer yang mengerti tentang organisasi. Nah, di sini sutradara juga dituntut bisa menjadi manajer untuk sebuah pertunjukan. Dalam hal ini pertunjukan seni tradisi wayang orang, khususnya di Sriwedari. Yang ketiga, sutradara sebagai konseptor. Sutradara harus mempunyai konsep yang jelas. Konsep yang jelas tersebut akan mempermudah perencanaan produksi, yang di situ juga akan menyangkut tentang artis, tata artistik, dan hasil pertunjukan. Nah, konsep ini sebelum diadakan sebuah pertunjukan, sutradara harus sudah mempunyai konsep yang matang. Karena sebuah pertunjukan kalau belum ada konsep yang matang, itu pertunjukannya juga tidak akan memuaskan, baik untuk sutradara sendiri, untuk pemain, maupun bagi penonton. Yang keempat, itu
sutradara sebagai motor atau penggerak. Sutradara harus mampu menggerakkan seluruh kerabat kerja untuk bekerja sama dengan baik, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dan sesuai tugasnya. Menggerakkan seluruh kerabat artinya bagi pemain juga harus menekankan untuk tanggung jawabnya sendiri, untuk tata panggung, untuk tata busana, ataupun secara keseluruhan supaya hasil yang diharapkan dapat tercapai. Yang kelima, sutradara sebagai guru. Sutradara harus mampu mendidik dan mengayomi serta memberi contoh yang baik dan mempunyai rencana kerja beserta langkahnya yang mantap dan jelas. Sebagai pendidik di sini, kalau di dalam pertunjukan wayang orang itu harus bisa natah wayang. Dalam arti natah itu memberikan suatu arahan kepada pemain yang nantinya akan bisa menjadi lebih baik. Dan pemain itu sendiri tidak stagnan atau puas dengan hasil yang dicapai saat ini. Sutradara tidaklah gampang. Sutradara itu juga mempunyai tanggung jawab yang besar. Selain tugas-tugasnya, tanggung jawab sutradara adalah satu, memilih dan mempelajari naskah. Sutradara harus mampu memilih dan mempelajari naskah dengan cermat dan mencoba untuk menafsirkannya ke dalam suatu produksi. Apabila tidak ditentukan oleh produser, sutradara melaksanakan produksi berdasarkan naskah yang sudah ditentukan. Dan naskah itu bisa dibuat sendiri oleh sutradara, bisa juga membaca atau menerima naskah dari si pembuat naskah. Kedua, menentukan pola dasar. Sutradara harus menentukan pola dasar yang merasuk karya lakon dan memberi ciri kejiwaan dan selalu nampak dalam penyutradaraannya. Jadi seorang sutradara itu harus mempunyai ciri khas penyutradaraannya. Sebagai contoh, di dalam wayang orang Sirudari ada 3 sutradara. 1, sutradara A itu diberikan tugas untuk menampilkan cerita-cerita yang dulu pernah ditampilkan di wayang orang zaman dulu. Kedua, sutradara yang mempunyai kasanah cerita atau mempunyai banyak cerita dari luar. Ketiga, sutradara yang mampu menggarap atau menyanggit sebuah cerita atau sebuah pertunjukan di era zaman sekarang. Nah, sutradara jangan latah. Seumpama sutradara ketiga itu mempunyai garap cerita yang kekinian, seharusnya sutradara yang satu dan kedua itu tidak merasa iri, karena sutradara yang satu menggarap cerita yang begitu dikemas dalam bentuk kekinian, lalu yang sutradara lain merasa dalam bahasa Jawa wedi kalah, isin nek kalah karo bocah, lalu membuat cerita-cerita yang mirip dengan garapan-garapan tersebut, padahal itu bukan dalam pemenangnya. Nah, ini adalah sutradara yang latah. Sebenarnya tidak boleh seperti itu.
Lalu sutradara harus mampu memilih pemain atau mengcasting. Sutradara setelah mempelajari naskah kemudian menentukan pemain yang pas, yaitu dengan cara casting atau memilih pemain bersama produser dan penulis naskah, atau bisa dilakukan secara mandiri atau secara pribadi. Ada 5 cara untuk memilih casting atau pemeran. 1. Memilih casting berdasarkan yang terpandai atau terbaik untuk memilih peran utama atau peran penting. Kalau dalam bahasa sastra atau dalam bahasa buku itu disebut casting by ability. Lalu yang kedua, memilih pemain berdasarkan pengamatan dari kehidupan atau tingkah laku seseorang yang mempunyai kesamaan emosi, gaya atau pembawaan tiap hari. Itu juga bisa disebut casting to emotional temperament. Yang ketiga, pemilihan berdasarkan kecocokan fisik seseorang. Di antara tokoh yang akan diperankan itu ada kemiripan dengan pemeran yang akan menjadi peran sebagai tokoh tersebut. Keempat adalah pemilihan yang bertentangan dengan watak dan fisik. Kelima, pemilihan pemain yang bertentangan dengan watak asli seseorang dengan karakter yang akan dibawakan, dengan maksud menyembuhkan ketidakseimbangan jiwanya. Maksudnya begini, di dalam pertunjukan wayang orang itu terkadang ada seseorang yang ambisi dalam tokoh atau ambisinya tinggi terhadap tokoh tertentu. Kalau tidak diperankan sebagai tokoh itu, dia merasa kecewa atau merasa tersinggung. Nah, padahal di dalam sebuah pertunjukan seni teater tradisi itu adalah kerja tim, dan itu harus semua bisa dilakoni. Tidak hanya satu tokoh tertentu saja. Memang berat untuk sebuah sutradara yang benar-benar berdiri sebagai sutradara di dalam sebuah pertunjukan. Karena fungsi dan tugas sutradara itu juga berat. 1. Sutradara harus membuat latihan rutin, meliputi olah vokal, olah tubuh, olah pikir, membaca dan menafsirkan naskah, serta mengatur blocking pemain di atas panggung. Jadi sutradara itu sebenarnya tidak mudah. Tidak hanya sekedar melakonkan cerita yang sudah ada. Nah, kadang kita terpaku pada pola-pola pikir yang lama, karena seseorang yang telah mengetahui cerita seperti cerita A, lalu dia merasa saya berani menjadi sutradara karena saya tahu tentang cerita. Nah, tidak sebatas itu sebenarnya sutradara. Ternyata memang berat. Harus olah vokal dalam arti nanti bisa memberikan contoh dalam kesenian wayang, harus bisa memberikan contoh tokoh si A sampai tokoh Z, itu harus bisa memberikan contoh kepada
pemain yang akan memerankannya. Lalu olah tubuh karena wayang orang cenderung dengan tari, dan teman-teman wayang orang saya sudah paham sekali karena sudah pandai, karena di dalam olah gerak, olah tari itu bahasa Jawanya ora bakal balekke, karena sudah diberikan modal dari lembaga pendidikan isi Surakarta ataupun dari SMK Negeri 8 Surakarta. Kembali ke sutradara. Yang kedua, sutradara harus mampu membuat gambaran tentang tata teknik pentas, meliputi tata ruang panggung, nanti yang akan dipentaskan itu seperti apa, ceritanya apa. Dia juga harus memikirkan tata panggung, tata lampu, bahkan tata musik, iringan yang akan dipakai nantinya apa. Itu harus tetap berkoordinasi dengan penata iringan, mestinya seperti itu. Tata rias dan tata busana itu pasti mengikuti dengan cerita yang akan ditampilkan. Selanjutnya, sutradara harus bisa menguatkan dan melemahkan sken. Itu meliputi pembuatan adegan dalam pembabaan. Nah, dalam wayang orang Sriwedari itu sudah turun-temurun bahwa di situ ada balungan lakon yang menjadi sumber, atau itu asli Sriwedari. Menurut pandangan saya, wayang orang Sriwedari itu juga mempunyai beberapa cerita yang asli, tetapi kalau cerita-cerita itu sebenarnya diambil dari beberapa sumber. Satu, ada Serat Pustaka Raja Purwa, dan ada juga Serat Perdalangan Ringgit Purwa karya Mangkunegara ke-4. Nah, ada seseorang, beliau pernah mengatakan bahwa Sriwedari itu orang duwe lakon. Kuwi lakone lakon-lakon wayang kulit. Nah, itu memang benar bahwa wayang orang itu mengadopsi cerita-cerita wayang kulit atau wayang Purwa. Dan kalau di wayang orang Sriwedari ada cerita-cerita yang agak aneh, itu memang beberapa pemain yang lama, namun sekarang sudah tidak ada. Pernah wayang Sriwedari itu lakon-lakon yang diambil itu lakon komiden, maksudnya sutradara zaman dulu itu mengambil dari beberapa tabloid ataupun dari beberapa tulisan-tulisan tangan yang itu karya sutradara itu sendiri. Namun untuk zaman sekarang itu memang harus dirubah kembali supaya cerita itu menjadi lebih bobot. Terus sutradara harus bisa menciptakan aspek-aspek laku dengan pendekatan kepada pemain, baik dengan cara yang ketat ataupun fleksibel. Maksudnya cara ketat itu dengan agak keras supaya seorang pemain itu mempunyai tanggung jawab. Dan kalau fleksibel sudah jelas kita harus ada pendekatan pribadi lepas pribadi gitu. Sutradara harus juga bisa mempengaruhi jiwa pemain, meliputi observasi, diskusi, dan latihan alam. Dengan demikian, kalau sutradara itu bisa mempengaruhi jiwa pemain, pemain itu akan melakoni peran yang akan dilakukan itu dengan maksimal.
kalau zaman dulu ada yang berbicara atau memberikan keterangan bahwa begitu seorang pemain sudah menerima peran yang akan dimainkan, mulai dari rias itu dia sudah harus belajar masuk dalam peran tokoh yang akan diperankan tersebut. Ini untuk pemain. Nanti untuk pemain akan saya bicarakan di lain waktu. Nah, kembali ke sutradara. Sutradara harus juga bisa koordinasi. Koordinasi ini meliputi mengumpulkan semua yang terlibat, baik para pemain, tim penata panggung, tim penata cahaya, penata rias busana, bahkan pemusik dan tim produksi untuk tumbuh bersama dalam mensukseskan sebuah pertunjukan. Dalam arti ini adalah kerja tim. Kerja tim ini semua harus mengetahui. Jadi pucuk pimpinan sutradara, kemauan sutradara seperti apa, unsur-unsur pertunjukan yang lain harus mengikuti dengan arahan dari sutradara. Karena salah satu ini tidak berhasil, semua tidak merasa berhasil dalam menciptakan sebuah pertunjukan. Nah, itu sedikit saya mengulas tentang penyutradaraan. Dimaksudkan ini hanya sharing saja atau sebagai tukar pikiran bahwa yang saya lakukan waktu menjabat menjadi sutradara, saya seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna bagi teman-teman wayang orang sudari. Selamat bekerja, sukses selalu.